Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tetaplah Berdoa. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagian besar kita berhenti berdoa karena kita merasa bahwa doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Sebagian besar lagi lainnya berhenti berdoa karena merasa doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Dan sebagian lagi berhenti berdoa karena merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Namun malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, surat Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika mengingatkan lagi buat kita semuanya agar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Tentu hal ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita kerjakan dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena doa bukan hanya sekedar alat bagi kita untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu, doa merupakan bagian kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan kita. Komunikasi itu disebut sebagai doa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bukan lagi jauh tetapi menjadi dekat dengan kita. Kita bisa berbicara dengannya, menyampaikan segala sesuatunya, sehingga dengan demikianlah ada komunikasi yang terbangun terus-menerus melalui doa antara kita umatnya dengan Tuhan, antara kita anaknya dengan Bapa kita yang di sorga. Bukan hanya kita, tapi Tuhan Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia datang ke dunia ini pun dia tetap berdoa kepada Bapanya, tetap membangun sebuah komunikasi yang begitu indah. Maka kita pun juga harusnya lebih lagi untuk melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Jangan hanya membatasi doa kita hanya sebagai sarana untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu, mari jadikan ini sebagai sebuah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Komunikasi yang kita bangun hari demi hari, bukan hanya sewaktu perlu, tetapi setiap hari dan senantiasa. Bahkan firman Tuhan katakan tetaplah. Ini menunjukkan sebuah hal yang harus kita lakukan dengan ketekunan di dalam hidup ini. Yang kedua, mengapa kita mesti tetap berdoa? Karena berdoa itu artinya kita terus tetap terhubung dengan Tuhan kita. Dengan doalah membuat kita tetap terhubung dengannya. Dengan tetap terhubung, disitulah kita akan memperoleh ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, ada hikmat yang Tuhan limpahkan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat menjalani kehidupan ini, tetap berjalan pada rencana dan kehendaknya. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika melayani dan melakukan segala sesuatunya, dia selalu berdoa. Doa membuatnya tetap terhubung sehingga mendapatkan arahan, tuntunan, bahkan kekuatan untuk dapat melewati segala sesuatunya. Sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sadar benar bahwa dengan kekuatan manusiawinya yang terbatas, dia tidak akan mampu melewati semuanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, ketika dia berdoa, itu membuatnya terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatannya, sumber pengharapannya, sumber sukacitanya, sumber kehidupannya. Maka membuatnya mampu untuk cakap menghadapi segala perkara, bahkan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Bahkan dia bisa mencapai garis akhir yang Tuhan kehendaki dan tetap memelihara imannya di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena dengan berdoa bukan hanya sekedar kita membangun komunikasi, hubungan dengan Allah Bapa kita,
Tetapi lebih daripada itu juga, melalui doa sebenarnya kita sedang menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa itu artinya kita berjalan dengan iman, kita bergantung kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Dengan doalah membuat kita tetap kemudian mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya, pemeliharaannya, bahkan berkatnya di tengah kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita dapat berhasil, bahkan beruntung di dalam Tuhan. Sebab itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah berdoa. Bukan hanya pada waktu kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, berkat Tuhan, dan lain sebagainya, tetapi sekalipun kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pun tetap harus berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan sebuah bagian dari hidup orang percaya yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya malam hari ini kita perlu berdoa kepada Tuhan. Doa itu artinya kita berbicara kepadanya, terus terhubung, membangun sebuah komunikasi yang baik dan indah, tetapi juga di dalamnya kita menunjukkan sebuah kehidupan yang bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Doa mampu melakukan hal yang jauh dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan, atau bahkan yang timbul dalam hati kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan melampaui apa yang kita doakan. Sebab itu tetaplah berdoa, karena dengan doa membuat yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Doa mampu menjangkau yang tidak terjangkau. Doa mampu menembus batasan-batasan yang ada pun dapat ditembus dengan namanya doa. Doa membuat segala sesuatunya menjadi mungkin dan menjadi indah dan tepat pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu berharga. Ampuni kalau selama ini kami berdoa hanya sewaktu kami perlu. Tapi kami belajar malam hari ini untuk kami tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa itu artinya kami membangun komunikasi. Kami tetap terhubung dengan Tuhan dan kami tetap bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kehidupan kami yang akan tidur dan beristirahat. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tetaplah berdoa, karena doa dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Doa membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga kita selalu memperoleh anugerah yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita, damai sejahtera, bahkan tuntunan daripada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.